Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tessa, Penny, Hasan. Alhamdulillah hari ini berarti masuk semua ya. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. Nah, poin pertama yang akan Ibu bahas di sini adalah tentang pengertian pembunuhan. Secara bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian, secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dengan menggunakan alat yang tidak berat dan menggunakan alat yang mematikan. Jadi, sudah tahu ya pengertian mengenai pembunuhan. Pembunuhan itu berarti perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun, termasuk murid-murid Ibu yang ada di dalam kelas ini. Kemudian poin yang kedua yang akan Ibu bahas adalah macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama, macam-macam pembunuhan itu ada 3 ya. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan kemudian yang ketiga adalah pembunuhan bersalah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama mengenai pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Kemudian poin kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Meskipun seperti sengaja, tetapi tetap saja tidak boleh dilakukan ya. Kita tetap harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir, pembunuhan bersalah. Pembunuhan bersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud. Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan ya maksudnya, tetapi dapat mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Seperti misalnya kita melakukan niat pembunuhan terhadap Presiden Jokowi gitu ya, tidak boleh ya. Atau siapapun. Sebenarnya kita tidak boleh membunuh, ada niatan untuk membunuh siapapun. Tidak peduli orang itu orang terpenting ataupun orang yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaian yang dapat
Kelalaiannya dapat mengakibatkan kematian. Ini yang Ibu bilang tadi, kita tetap harus berhati-hati ya, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan yang awalnya tadi kita tidak sengaja hingga akhirnya berujung tragis untuk orang ya. Kemudian yang keempat adalah hukuman bagi pembunuh. Hukuman bagi pembunuh ini juga ada 3 ya, termasuk ke dalam kategori mana ini mereka? Pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, atau pembunuhan bersalah. Nah, yang pertama, hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan dikenakan hukuman kisos. Kisos ini artinya hukuman dengan dibunuh kembali. Nah, jadi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan dikenakan hukuman kisos, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Jadi sangat berat sekali ya, karena mereka pun melakukan pembunuhan dengan sengaja. Diberlakukannya hukum kisos ini karena jika ada unsur rencana ataupun tipu daya serta tidak ada maaf dari pihak keluarga. Meskipun si pelaku sudah meminta maaf kepada keluarga si korban dan keluarga korban tidak memaafkan, tetap saja hukum kisos ini akan diberlakukan untuk si pelaku. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini tidak wajib kisos, hanya diwajibkan membayar diat yang berat atas keluarga pembunuh. Kemudian yang ketiga, pembunuhan bersalah. Pembunuhan ini tidak wajib kisos juga, namun mengakibatkan 2 konsekuensi, yaitu yang pertama, membayar diat yang dibebankan pada keluarga si korban, dan yang kedua, membayar kafarat. Nah, akhirnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu hikmah larangan membunuh. Hikmah larangan membunuh di sini Ibu cantumkan ada 4 ya. Yang pertama, memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Yang kedua, manusia yang satu dengan yang lainnya saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik di dalam hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyelamatkan jiwa manusia. Yang keempat, terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini apakah ada dari murid-murid yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Jika tidak, Ibu harap kalian sudah paham dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.